Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan tema menjadi besar dalam pandangan Tuhan. Coba ngomong sama kanan kirimu, katakan menjadi besar dalam pandangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau zaman saya kuliah, saya itu senang sekali kalau dapat A, nilai itu A, apalagi kalau A+. Saya akan susah kalau saya mendapat nilai C. Belum D loh, baru C. D nggak lulus ya. Kalau C aja rasanya gini, aduh bisa nggak saya ulang kok C. B aja saya pengennya semua A, begitu loh ya. Dan itu gairah masa-masa muda ya. Umur 17, 18 ada di bangku kuliah. Nah, setelah saya bekerja, mulai masuk dalam pekerjaan, pengen di dalam pekerjaan itu pun saya unggul. Bukan berarti saya bersaing dengan yang lainnya, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Sehingga saya percaya kalau saya melakukan semuanya dengan terbaik, promosi demi promosi akan naik. Nah, tetapi menjelang akhirnya setelah Tuhan panggil kami 27 tahun yang lalu, itu membuat saya upside down ya. Harus memutar semua, membuang semua kepintaran, semua masa lalu dengan kejayaannya, dengan jabatan yang tinggi, dan saya masuk menjadi hamba Tuhan. Kami masuk dalam panggilan Tuhan menjadi seorang hamba. Itu tidak gampang loh saudara. Ya, 180 derajat kami harus berubah. Well, yuk kita baca sama-sama pagi hari ini. Saya mau saudara dan saya bila kita menjadi besar dalam pandangan Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk baca ayatnya sama-sama yuk. Itu ayatnya di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 12. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. 8. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, amin, dan amin. Ini cerita bagaimana Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Saya kasih sebuah contoh lebih dahulu. Suatu hari saya ini ke supermarket ya. Ke supermarket saya tuh suka lihat di bagian kopi gitu ya. Ada kopi-kopi yang dibikin berupa sachet ya. Bukan sachet sih, ditaruh di tempat kecil begitu. Yang hebatnya bahkan Starbucks pun sekarang membuatnya dan dibikin di dalam tub-tub kecil-kecil itu ya, dan dijual di supermarket. Wow, hebat saya bilang gitu. Nah, di tengah-tengah saya melihat barang-barang kopi tersebut, ada dua orang ibu yang berdiri tidak jauh dari saya, dan tentunya itu karena saya mengerti perkataan dia, berarti dia itu adalah orang Indonesia ya. Ada dua orang ibu yang juga lagi melihat barang, beda barang dengan yang saya lihat. Kok saya lihat kopi dengan tub-tub, oh ada Starbucks, ada Urban, ada macam-macam gitu. Tinggal saya pilih yang mana kira-kira. Haleluya. Nah, tiba-tiba salah satu dari ibu itu mengangkat sebuah botol dan jatuh ke bawah botolnya. Tentunya bukan botol
kaca ya. Kalau kaca pasti bisa pecah dan menyebar kaca, tapi ini botol plastik. Singkat cerita dia jatuhkan itu botol dan tentu isinya berserakan. Dan saya tahu lagi kalau ibu-ibu itu adalah anak Tuhan karena dia menyebut bukan cepat, bukan. Dia ngomongnya gini, Tuhan Yesus kan gitu. Saya pun kalau suami saya udah nyetirnya gitu terus tiba-tiba ada gitu, kadang-kadang bisa, wah saya trauma. Dan saya akan teriak Yesus gitu, maksudnya supaya terhindar dari tabrakan. Tapi kadang-kadang tidak terhindar, malah ditabrak sungguhan ya. Nah karena dia menjawab Yesus gitu kan, Tuhan. Oh dia orang Indonesia, kedua dia anak Tuhan. Ketiga, ya ini ketiga. Nah kemudian dia rapikan semuanya, dia masukin lagi dalam botol plastik tersebut dan dia taruh di tempatnya. Padahal botol plastiknya itu adalah ya dengan kata lain retak ya, dan tentu tidak hancur tapi retak, dan dia kembalikan di tempatnya. Dan dengan dia lihat kanan kiri cuma ada saya dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Siapa tahu Anda pernah berbuat kesalahan yang sama kan gitu ya. Anda jatuhkan botol, jatuhkan barang di Coles, di Woolworth, kemudian ada retaknya dan Anda taruh kembali ke tempatnya. Yang benar adalah Anda lapor ke kasir dan Anda bayar kan begitu. Tetapi dengan nyantainya yang kedua ibu ini kembalikan ke tempatnya dan dia pergi. Tinggallah saya bingung. Memang mengucapkan kata Tuhan itu tidak sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Nah, kejadian ini mengingatkan saya bahwa menyebut nama Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Sangat berbeda, bahkan seringkali tidak berhubungan langsung. Hal seperti inilah yang merupakan masalah yang melatar belakangi mengapa Yesus menegur ahli Taurat orang Farisi dengan keras. Ya, kita lihat apa yang Yesus tegur kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Saya ingat suatu hari saya pun ada hamba Tuhan yang sangat terkenal dalam kesembuhan, yang Tuhan pakai dalam mujizat kesembuhan yang sering kita lihat di TV. Dan suatu hari dia datang ke Sydney dan oleh teman kami itu dikasih undangan VIP kan gitu ya. VIP itu biasanya duduk paling depan, bahkan kadang-kadang kalau bisa duduk di panggung, tapi kami tidak memilih duduk di panggung, kami memilih duduk di depan saja. Nah, kami tahu hamba Tuhan ini bagaimana hidupnya, sehingga saya sempat tanya sih kepada Bapak rohani kami, Pak Timotius Arifin, bukan karena gini, saya mau confirm apa yang kami pikirkan sama enggak dengan Bapak Gembala rohani, Bapak Gembala kami. Saya bertanya gini, Pak, hamba Tuhan tersebut ada datang di Sydney. Kita semua tahu siapa hamba Tuhan tersebut, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Pak, kan kita tahu apa yang terjadi dengan hamba Tuhan tersebut. Bagus, Bapak Gembala kami mengambil ayat ini. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi itu punya cara hidup yang seringkali menyebut nama Tuhan, tapi perilakunya mereka jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga Yesus bilang gini, di Matius 23 ayat yang ketiga. Mundur sebentar ya Will. Yes, sorry, berarti saya yang salah. Oke Will, betul Will, oke. Nah ya betul, di situ ada ya. Matius 23 ayat 3, baca yuk sama-sama. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi dengan kesimpulan begini, Bapak Gembala kami berkata, kalian boleh datang. Kalian dengarkan pengajarannya. Semua itu dari firman Tuhan. Anda lakukan, Anda tunduk melakukan. Tapi jangan melihat perbuatannya. Tentu hal ini dua hal yang sangat kontradiksi, tapi jujur ini susah ya untuk kami mendengarkannya khotbahnya dan tapi nggak mengikut, ya memang nggak boleh mengikuti kelakuannya, tapi itu bukan hal yang gampang saudara. Tapi yuk kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan. Saya percaya waktu Yesus mengajarkan, bukannya dia ngajar, dia memberikan contoh kehidupan yang sesuai dengan apa yang dia ajarkan.
Yesus tahu dengan pasti letak permasalahannya itu bukan di pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tapi letak permasalahannya adalah mereka itu perbuatan hidup mereka, tingkah laku hidup mereka adalah tidak sama, atau dengan kata lain menjadi batu sandungan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk bagi murid-murid Yesus. Ya, haleluya. Nah, sehingga bukan hebat dan besar dalam ukuran penilaian manusia, tapi yang Tuhan mau adalah besar, hebat, bahkan besar dalam pandangan Tuhan, sesuai dengan ukuran Tuhan, bukan lagi ukuran manusia. Sehingga dari ayat ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, seringkali kita menyebut nama Tuhan, namun tidak ada tempat bagi Tuhan. Nah, saya jelaskan ayatnya. Pertama saya ambil ayatnya, itu Matius 23 ayat yang kedua. Berkata gini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya gimana sih? Nah, saya sudah jelaskan. Nah, hal yang pertama yang menjadi teguran Yesus adalah kebiasaan para ahli Taurat dan orang Farisi yang suka menjadikan dirinya penguasa alias haus kekuasaan, sehingga Yesus menyebut mereka ini telah menduduki kursi Musa. Saya ketemu banyak orang ini dalam kehidupan sehari-hari ya, dari firman saya coba aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang gini, yang punya post power syndrome. Bahkan kemarin di Jakarta, kalau itu saya melihat, wah dia menghakimi banget ya. Di Jakarta kami diundang makan oleh sebuah keluarga. Dan selesai makan ada seorang ibu yang bilang, ibu ini, dia nunjuk ibu yang lain. Dia bilang, ibu ini punya post power syndrome. Doakan Bu Gembala, doakan supaya lepas post power syndrome-nya. Saya senyum gitu. Saya nggak gini, kok kamu tuh menghakimi orang lain. Kalau hari ini saya pakai casual, pakai itu nanti saya jangan dihakimi loh saudara. Sudah kasih tip dulu. Nah, saya ketemu banyak orang, tapi kalau ibu itu saya lihat tidak ada post power syndrome-nya. Hanya dia sedang dihakimi bahwa dia punya post power syndrome dan meminta saya mendoakannya. Saya cuma senyum dan saya tidak mendoakannya kan gitu. Tapi saya lihat banyak banget orang-orang yang post power syndrome itu gini. Masa lalunya tuh berhasil. Masa lalunya tuh kaya raya kan gitu. Haleluya, masa lalunya. Dulu, wah kalau ngomong enak banget. Dulu saya itu kaya raya. Dulu saya itu dihormati orang. Dulu saya itu begini begitu. Biasanya post power syndrome itu dimiliki oleh orang-orang yang dulu, ya, yang dulu, enggak enak banget dengar dulu, gitu. Dulu tuh sukses, dulu tuh berhasil, dan kalau hari ini berbeda keadaannya dan dia masih memakai gaya hidup, sikapnya dengan gaya masa lalunya gitu ya. Kita tidak perlu mengikuti post power syndrome, kita juga tidak perlu menghakimi orang-orang yang post power syndrome, tapi yuk kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, kita kembali kepada firman. Nah, istilah ini digunakan sebagai sindiran Yesus kepada sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Mereka telah mengambil hak dan otoritas dalam penafsiran ajaran Taurat itu ya. Bahkan mereka menempatkan diri mereka sebagai penjaga hukum Taurat. Mereka merasa punya kuasa untuk menentukan bagaimana menerapkan sebuah hukum dalam masyarakat zaman itu. Bahkan menentukan standar pencapaian atau penghukuman bila ada pelanggaran. Nah ini, mereka ngerti Taurat hanya untuk menghakimi orang lain. Mereka apalagi mengerti banyak hal tentang kitab Taurat, pengajaran, semuanya hebat ahli Taurat orang Farisi. Tapi itu semuanya dia pakai untuk menghakimi orang lain. Nah,
kelompok ahli Taurat dan orang Farisi ini mengangkat diri mereka sendiri menjadi kelompok yang berotoritas dan bukan berasal dari pengakuan pihak lain, apalagi dari Tuhan. Ngangkat dirinya sendiri. Nah, dengan otoritas yang mereka miliki, dua golongan ini merasa bebas, berhak melakukan apa saja termasuk menghalangi orang untuk mendengar pengajaran Yesus. Siapa sih orang ahli Taurat ini dan siapa sih ahli Taurat dan orang Farisi ini? Ahli Taurat adalah orang-orang yang suka menerjemahkan atau membreakdown dari kitab Taurat, ya, itu ahli Taurat, namanya juga ahli Taurat gitu. Kalau orang-orang Farisi ini yang biasanya mengajar di Bait Allah, sehingga saya percaya mereka mengenal kebenaran, mereka tahu kebenaran, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, kelompok ahli Taurat dan orang Farisi ini mengangkat diri mereka sendiri menjadi kelompok yang berotoritas dan bukan berasal dari pengakuan pihak lain, apalagi dari Tuhan. Nah, agama, hukum Taurat adalah dan seluruh ajaran mereka hanyalah alat untuk memperkuat diri mereka. Lanjut. Tuhan digunakan sebagai alat. Tuhan digunakan sebagai alat untuk membenarkan dan melancarkan tujuan atau kebutuhan mereka akan kekuasaan, otoritas dan pengakuan dari orang-orang Yahudi. Tuhan dimanfaatkan, ya. Jadi bukan Anda dan saya saja yang dimanfaatkan, termasuk Tuhan dimanfaatkan, digunakan, dimanfaatkan sebagai alat untuk membenarkan dan melancarkan tujuan atau kebutuhan mereka atas kekuasaan, otoritas dan pengakuan dari orang-orang Yahudi. Kalau saya menyampaikan firman ini dan saya berdoa, saya cuma doanya gini, Tuhan, yang pertama saya pribadi harus benar-benar bersih dari ingin menjadi besar dalam pandangan manusia. Tapi saya tentunya rindu untuk menjadi besar dalam pandangan Tuhan. Dan sebaliknya waktu saya berdoa untuk pagi hari ini jemaat Tuhan, tentu saya juga punya keinginan kali hari ini, Bu, saya emang gak ada besar-besarnya Bu, gak ada keinginan gitu-gitu Bu. Bagus, tetapi kita tetap harus waspada. Karena dalam perjalanan kehidupan ini kita gak tahu berapa perjalanan hidup Anda. Ada yang 35 sudah meninggal, sudah selesai tugasnya. Malah keponakan saya 23 tahun dia sudah meninggal. Wow, itu pukulan berat bagi kakak saya ya. 23 tahun, anak laki yang diharapkan banget. Ternyata 23 tahun dia meninggal. Tapi dalam 23 tahun dalam perjalanan keponakan saya sampai 23, hidupnya benar-benar jadi berkat. Jadi itu tahu di mana waktu dia meninggal, semua yang pernah diberkati lewat pelayanannya, anak-anak SMA, SMP, bahkan teman-teman kuliahnya pada datang melayat ke tempat di mana jenazah itu dimakamkan sebagai ucapan terima kasih. Kita lihat 23 tahun dia selesai tugasnya, tapi hasilnya, buahnya nyata dan dinikmati. Sebabnya yuk kita sama-sama periksa dan kita sama-sama jaga hati supaya kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang tadi post power syndrome, orang-orang yang merasa dirinya punya kuasa, mengangkat diri, dan kadang-kadang supaya didengar omongannya dia, kata Pak Gembala, kata Bu Gembala, ya ampun, itu kayaknya kalimat jimatnya. Yuk kita sama-sama berubah. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi saya ada di sini untuk mengajar jemaat Tuhan. Termasuk saya pun harus waspada. Karena yang terima dulu saya loh saudara. Ada lagi yang berkata gini, aduh Bu, Bapak sama Ibu kalau khotbah kan sudah di luar kepala. Asal udah ahlinya. Enggak loh saudara, semakin saya mengerti firman, semakin menyiapkan firman tuh lama saudara. Rasanya gini, dulu kok saya khotbah gampang ya kan gitu mikir dulu. Dulu kok khotbah kayaknya gampang, sekarang kok khotbah tuh rasanya enggak boleh salah kan gitu. Bukan enggak boleh salah berarti maksudnya harus lebih terarah, enggak sehingga ngomong dicatat kan gitu. Kalau bisa enggak keluar dari apa yang saya katakan, enggak keluar dari apa yang saya tulis kan begitu. Ya jadi khotbah itu bagi saya bukan
sesuatu yang gampang. Memang kami harus menghidupi khotbah yang kami sampaikan. Tapi untuk menyiapkan khotbah itu bukan sesuatu yang gampang. Kenapa saya ngomong gini? Kemarin seharian tuh breakthrough banget. Siang kami sudah ada meeting ya. Habis gitu ada anak yang ikut ke rumah kami. Habis gitu saya cuma minta waktu sebentar aja. And then kita harus ke rumah pekerja lagi yang baru, yang meresmikan, yang ucapan syukur dengan rumah barunya dan ulang tahun anaknya. Jadi sampai rumah tuh 9:30 saya langsung mandi. Terus suami saya bilang, dari tadi saya sudah ajakin pulang loh ya. Kalau sekarang sampai rumah jam 10 bukan salah saya loh ya. Saya diem aja. Memang Pak Gembala ngajak saya pulang jam 8. Saya pikir asik ya, terlalu asik ketemu dengan jemaat jam 9 kurang seperempat kami baru pulang. Jadi terus saya senyum-senyum sendiri habis mandi. Saya senyum-senyum sendiri kalau hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Dia tanya lagi, Bu, bukannya Ibu lagi migrain? Oh iya betul, tapi Jumat saya ketemu akupunktur yang hebat. Cuman sayang cuma setengah jam ya. Ini lagi cerita keadaan yang apa yang terjadi. Masih migrain tapi saya cuma diajakin, udah deh saya ikut aja. Aku pangcer, cuma setengah jam. Tanggung jauh banget tempatnya, cuma setengah jam. Anyway, setengah jam tuh berguna banget. Sehingga hari ini saya selalu minta kasih karunia Tuhan. Terutama kalau saya harus menyampaikan firman. Harus menyiapkan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Dan saya tulis semuanya supaya ngomong gak keluar dari yang saya tuliskan begitu. Oke, nah doakan kami terus. Yang setuju dan mau terus doakan saya, sama-sama katakan amin. Tadi sebelum saya naik ke atas mimbar ini ada seorang anak gini. Dia bilang gini, Tuhan mengurapi tante, oma. Kan gitu ya. Senang dikatakan Tuhan mengurapi oma, tante. Gini-gini sudah jadi oma loh saudara. Ya kembali kepada firman ya. Nah bagaimana? Itu tadi kan bicaranya ahli Taurat, orang Farisi. Bagaimana dengan keadaan kita yang hidup di zaman ini? Bagus kan? Kita bertanya nih. Bagaimana dengan Anda dan saya yang hidup di zaman ini? Apakah seringkali kita juga seperti ahli Taurat ini? Apakah kita seringkali juga seperti orang-orang Farisi? Ya, yang mengangkat dirinya, yang nanti kita lihat selanjutnya ya. Yang pertama, poin pertama saya kan menyebut nama Tuhan, namun tidak ada tempat bagi Tuhan di dalam hidupnya. Nah, banyak orang menggunakan posisinya di gereja sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhannya akan kekuasaan dan segala hak yang melekat pada kekuasaan itu. Saya terus merenung gini ya. Ini nih pesan ini khusus juga harus disampaikan, didengung-dengungkan, dinasehatkan untuk anak-anak muda, generasi di bawah kita. Mereka begitu antusiasnya, kadang-kadang semua ditabrakin sama mereka. Saya ketemu banyak teman-teman, saya bangga sih di bawah kami, di bawah generasi di bawah saya ya, yang kepala 5, kepala 4 dipakai Tuhan luar biasa kan begitu. Ukuran luar biasanya masih ukuran manusia. Viewernya di YouTube banyak banget jutaan kan gitu. Lihat ukurannya masih ukuran manusia semua. Wih hebat ya dia. Wah. Tapi kadang-kadang semua ditabrakin ya. Masa bodoh, nggak tahu etika, nggak tahu apalagi aturan bagaimana menghargai, menghormati generasi sebelumnya. Wah pokoknya hajar kan gitu. Pokoknya gua jadi besar kan gitu. Nggak mau tahu orang tersinggung, orang ngapain, gua nggak mau tahu. Pokoknya gua mau jadi besar. Nah, banyak orang menggunakan posisinya di gereja sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhannya akan kekuasaan dan segala hak yang melekat pada kekuasaan itu. Kalau saya dulu memang kadang-kadang ini di hati langsung keluar walaupun tidak terucap, di hati terucapnya kan gini. Kenapa cari dudukan kok di gereja? Kenapa cari kuasa kok di gereja? Kalau mau cari otoritas, kuasa better di marketplace kan gitu ya. Kalau saya mau jadi bos, mending saya jadi bos memang waktu di marketplace saya sudah jadi bos. Lah ngapain saya sudah jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, masih gaya hidup saya gaya hidup bos. Bos itu ya nunjuk-nunjuk kan gitu ya. Perintah sana perintah sini, waduh paling enak sih memang.
Tapi saya bersyukur saya mulai dari bawah loh saudara. Tapi dari bawah saya memulai jadi dari staf yang diperintah-perintah sampai akhirnya saya dipercaya Tuhan menjadi seorang direktis dan memerintah. Tapi waktu saya memerintah saya harus memberikan sebuah teladan. Tidak hanya perintah-perintah terus dilepas. Tapi saya harus memberikan teladan. Yang kedua, yang bagaimana dengan kita yang hidup di zaman modern. Yang satu sudah ya, banyak orang menggunakan posisinya di dalam gereja. Oke, sudah ya. Yang kedua, bukan ini Will, yang kedua tadi. Saat kita menjadikan diri sebagai penguasa hidup, kan jadi orang yang berkuasa dalam hidup nih. Pasti ada, penguasa hidup Tuhan sedang kita singkirkan dari hidup kita. Kita menyebut nama Tuhan, namun tidak memberi tempat bagi Tuhan di hidup kita. Yuk, sama-sama kita perhatikan hidup kita. Saat kita menjadikan diri kita sebagai penguasa, sebagai orang yang punya otoritas, sebagai bos katanya, Tuhan sedang kita singkirkan dari hidup kita dan kita menyebut nama Tuhan namun tidak memberi tempat bagi Tuhan. Kira-kira poin satu ini mengerti ya saudara apa yang saya maksudkan, apa yang firman Tuhan maksudkan, menyebut nama Tuhan namun tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bagi Tuhan. Jelas ya? Oke, setuju nanti pada umumnya kalau yang orang-orang yang generasi kami, banyakkan mereka ini suka yang namanya disebut post power syndrome ya. Dulu berhasil, dulu mungkin dia seorang yang sangat-sangat terkenal dengan segala atributnya, tapi waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita semakin mengenal Tuhan, biarlah karakter kita juga semakin seperti Yesus. Nah, bagi yang muda-muda saya nasihati, hati-hati, karena Anda begitu semangatnya pengen jadi besar, akhirnya nabrakin semua orang ya. Kalau kita mau jadi besar, ikuti teladan Yesus Kristus. Poin kedua, menyebut nama Tuhan namun tidak memiliki hati Tuhan. Matius 23 ayat keempat, baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Hal kedua yang menjadi teguran Yesus adalah kebiasaan ahli Taurat dan orang Farisi yang suka menyebut nama Tuhan namun tidak memiliki empati, tidak memiliki belas kasihan terhadap pergumulan orang lain. Yesus menyebut mereka tuh suka mengikat beban-beban berat diikat lalu diletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, inilah kelemahan ahli Taurat dan orang Farisi menggunakan otoritasnya yang menggunakan otoritasnya dan menguraikan hukum Taurat dengan detail, dengan katanya ini praktis ini kan gitu ya. Tapi dengan detailnya itu menjadi beban berat bagi orang-orang dan kemudian ditaruh di pundaknya, dituntut, dihakimi orang-orang Israel untuk melakukannya. Namun mereka sendiri tidak mau melakukannya. Ya. Yuk kita mulai periksa pelayanan kita. Kita mulai periksa apa yang kita lakukan sehari-hari dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita, termasuk sampai dalam pelayanan di gereja ini. Haleluya, biarlah seperti Yesus berkata, biarlah Yesus yang semakin bertambah-tambah dan aku yang semakin berkurang-kurang. Amin. Nah, pengajaran mereka akhirnya hanya menjadi praktek legalisme yang kaku. Ya, kesalahan orang Farisi dan ahli Taurat muncul dalam bentuk suka menaikkan standar kekudusan bagi orang lain, sementara tidak demikian halnya dengan dirinya sendiri. Tuh, sukanya ngakimin orang aja, ya.
Haleluya, haleluya. Nah, salah satu kutipan terkenal dari Bunda Teresa, Madam Teresa adalah ketika kita menghakimi orang, kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Betul. Waktu Anda dan saya menghakimi orang lain, ini dengan gini ya, bicara menegur dengan menghakimi itu dua hal yang berbeda ya. Menegur itu dengan kasih, dengan empat mata, kita menegur demi kebaikan. Tapi kalau menghakimi contoh, berharap tidak. Kalau dulu kami sering dihakimi ya. Contoh nih kan saya nggak pakai jas gitu ya, nggak pakai cardigan, tapi saya pakai jaket jeans gitu ya, celana jeans. Nah kalau dulu berharap sekarang saya nggak dihakimi. Kalau dulu saya akan, ibu gembala tuh kayak apa sih penampilannya, bajunya semua amburadul. Nah gitu ya. Aduh ampuni kalau semua amburadul. Tadi awalnya saya sudah bilang ya, saya hari ini dengan alasan klise saya tadi ya, kan gitu. Kalau saya bilang semua jasnya sempit, dia belilah bu, beli gitu ya. Nanti dulu ya soal belinya. Oke, lebih baik saya membuat keputusan kurus dulu. Amin. Ya, kalau kurus kan pasti jas-jas saya bisa dipakai. Nah, sekalipun nama Tuhan disebut, namun nyatanya kasih Kristus itu tidak dilakukan. Kasih Tuhan tidak dilakukan ya. Ingat kalimat singkat Bunda Teresa. Ketika kita menghakimi orang, kita tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Saya ulangi, menegur dengan menghakimi dua hal yang amat sangat berbeda. Menegur kalau kami melihat sebuah kesalahan, sebuah hal yang nggak pas. Tapi menurut Anda misalnya, saya nggak suka ibu pakai celana jeans, jaket jeans. Oke, saya akan pertimbangkan. Pertama saya tanya suami dulu, yang menurut kamu aku bagaimana? Kan gitu ya. Iya dong suami. Kalau menurut, ya aku nggak setuju. Nah, saya akan mendengar suara suami daripada suara Anda kan gitu. Simple ya, dalam hidup itu memang harus simple. Karena hidup ini sudah ruwet. Ngapain firman dibikin ruwet juga? Lebih baik firman dibuat simple dan kita bisa melakukannya. Yang ketiga ini sesungguhnya yang terakhir loh. Berarti sebentar lagi akan selesai kan gitu. Yuk yang ketiga. Yang kedua tadi sudah ya, menyebut nama Tuhan namun tidak ada kasih. Betul? Yang kedua poinnya itu ya, menyebut nama Tuhan tapi namun tidak memiliki hati Tuhan. Hati Tuhan tuh penuh empati, penuh belas kasihan. Tapi Anda sukanya menghakimi ya. Saya ketemu banyak orang masih suka menghakimi. Contoh, saya diundang makan, sudah yang bayarin ibu itu dihakimi lagi. Katanya ibu ini post power syndrome, doakan Bu Gembala. Saya elus-elus. Yang post power syndrome ini yang mana ya? Yang menghakimi apa yang dilaporkan? Iya, jadi kami sebagai gembala juga tidak mudah-mudah mendoakan ya. Apalagi kalau mendoakan based on input yang negatif ya. Oke, yang ketiga, menyebut nama Tuhan namun tidak menyenangkan Tuhan. Sebel kata Tuhan ya. Aduh, saya menyebut nama Tuhan kalau dalam keadaan-keadaan kritis ya, dan saya harus berteriak nama Tuhan. Terakhir waktu kami sudah check out dari hotel, Minggu 22 Oktober. Sesungguhnya kami tuh pulang dari Jakarta, harusnya schedule tiket kami tuh 22 Oktober. Dan kami harus check out karena pesawat kami terbang dari Jakarta ke Sydney itu jam 12 malam. Lebih tepat 11.55 PM. Gitu. Mau gak mau kami keluar check out dari hotel. Kemudian kami leyeh-leyeh di rumah anak. Kan gitu bersama anak, mantu, cucu. Nah, terus kami membuat keputusan jam 8 ke airport, jam 9 sampai airport 3 jam. Kami punya waktu untuk tenang dan segalanya. Saya nggak pengen buru-buru karena saya kalau di rush ya, buru-buru kadang-kadang bisa migrennya kambuh. Nah, tiba-tiba jam 6 kurang gitu ya, setengah 6 lebih gitu, tiba-tiba saya mengalami semuanya itu muter ya. Semuanya, wah, saya coba gini.
Muter. Sebetulnya itu kejadian yang kedua, karena Sabtu malam waktu kami diundang makan malam di restoran di mana kami diundang. Begitu sampai duduk ini semua muter. Aduh Tuhan, itu bukan migrain, itu vertigo. Tapi malam itu, Sabtu malam itu dalam restoran itu saya masih bisa menguasai, saya langsung minum obat vertigo, kemudian saya ditambah lagi painkiller dan saya masih bisa menguasai. Sehingga akhirnya walaupun saya tidak bisa makan banyak, minimal saya tetap ada di restoran tersebut. Tapi minggu malam jam 6 gitu ya, dan saya langsung bilang, Shelly, Mami coba rest, tentu di kamar cucu ya. Dan kemudian, tambah muter. Dan saya tahu jam 8 harus berangkat. Saya masih berpikir positif, saya pulang, terbang ke Sydney. Lama-lama di Indonesia kepanasan, saudara. Bukan aja udaranya panas, politiknya juga panas saat ini. Kita perlu berdoa untuk Indonesia loh ya. Ini masa-masa yang gak gampang, di mana mendekati pemilunya tuh pas Valentine lagi 14 Februari. Tapi suasana di Indonesia tuh udah panas gitu ya. Panas dengan partai politik yang macam-macam lah gitu ya. Kadang udah baca ya senyum-senyum sendiri. Tapi kami bangsa Indonesia di Sydney harus memilih ya. Saya tanya sama orang, kali ini saya golput aja deh gitu ya. Better gak memilih. Terus tiba-tiba saya baca aturan, kalau tidak memilih dipidana 3 tahun. Mana yang mau dipilih ini? Anyway. Nah, akhirnya saya muter dan saya di kamar pun, tapi saya menjelang 7:30 saya harus keluar, saya harus makan setelah waktu mereka makan malam, saya nggak bisa karena saya masih dalam keadaan muter. Tapi 7:30 saya coba paksa keluar. Waktu saya paksa keluar, semuanya berputar begini dan bukan hasilnya lebih baik, tapi hasilnya lebih worse. Sehingga malam itu saya bilang, tolong panggilkan dokter gitu ya. Laki-laki berharap setelah disuntik jepret kami bisa pulang ke airport. Ternyata anak saya menghubungi emergency, kok lama baru datang. Habis itu dia datang, saya diinfus lagi. Kenapa saya diinfus? Enggak disuntik aja kan gitu. Ini kok saya sedang bicara apa? Ini saya bicara bagaimana menyebut Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki empati. Nah terus akhirnya suami saya memutus, sudah kita cancel dan menghubungi. Tentu travelnya udah tutup kan gitu. Itu kira-kira buat keputusan jam 9 malam. Udah kita nggak jadi berangkat. Dokter datang, emergency dokter datang, saya diinfus dengan 5 obat dan segala macam. Nah saya terus masih pakai masa lalu ya. Gini, berapa tahun yang lalu saya pernah kambuh begitu di hotel juga, dipanggilkan dokter hotel, cuma dikasih obat painkiller yang ringan. Kami minum painkiller yang keras, dikasihnya painkiller ringan. Tapi waktu kemarin di Jakarta dan saya harus diinfus, saya bilang gini, dokter, biasanya cuma disuntik 1 kali suntikan jebret gitu ya. Saya masih ngomong 1 kali suntikan jebret langsung sembuh dokter. Gak bisa Bu, ibu gak bisa cuma 1 obat atau 5 obat. Dan itu yang membuat harganya mahal. Karena ada 5 obat. Anyway, singkat cerita akhirnya kami gak jadi pulang malam itu saudara. Haleluya, haleluya. Walaupun saya berusaha, tapi Tuhan berkehendak yang lain. Yang saya lucu lagi Selasa itu kan rencana jadi kami extend 2 malam. Jadi tengah malam kami balik ke hotel. Bersyukur, saya ini kalau masuk sebuah hotel apa gimana, saya selalu berkenalan dengan direkturnya ya. Sehingga waktu saya kenal dengan direkturnya, tentu ada hal-hal khusus yang dia bisa berikan untuk saya. Apalagi dia tahu kami seorang hamba Tuhan dan dia juga anak Tuhan. Jadi gampang hubungannya. Anyway, terus akhirnya Selasa kami harus pulang. Saya udah packing semuanya. Saya tuh senang ngerapiin ya saudara. Kalau rumah saya rapi, saya bersyukur saya punya DNA saya itu sudah bisa saya transferkan kepada Ilu kan gitu. Jadi kalau orang ke rumah saya, rapi banget, bersih banget. Nah itu saya senang gitu lah. Rahasia rumah rapi adalah jangan milikin barang terlalu banyak kan gitu. Sehingga gampang ngaturnya, bener bu. Yang suka ngumpulin barang sia-sia itu istri saya Bu. Lah dengerin khotbah saya, jangan sebanyak-banyak barang di rumah. Ini apa sih, larinya kok kemana? Nah supaya enggak, itu tadi sebuah kesaksian, kita kembali ke firman Tuhan. Nah,
Menyebut nama Tuhan namun tidak menyenangkan Tuhan. Sebel banget kata Tuhan. Yuk baca ayatnya yuk, ayat 5 sampai 7 sama-sama ya. 1, 2, 3. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Aduh, saya kalau dipanggil sama teman-teman saya pendeta, bu pendeta, teman SMA nih maksudnya. Saya bilang gini, dalam pertemanan mungkin jabatan tidak perlu disebut-sebut, saya bilang gitu. Dalam pertemanan lebih baik jabatan tidak perlu disebut. Kenapa saya tetap membangun hubungan dengan teman-teman? Karena saya rindu hidup saya jadi berkat bagi teman-teman saya yang belum kenal Yesus. Kan gitu. Saya pernah ada di era mereka, saya pernah ada di pergaulan mereka. Sampai hari ini kami keep kontak dengan mereka. Saya ada di sebuah grup dengan sebuah tujuan supaya saya menjadi berkat bagi hidup mereka dan tidak perlu dipanggil Bu Pendeta. Yang penting karena saya tidak mau seperti ahli Taurat orang Farisi menyebut nama Tuhan tapi tidak menyenangkan Tuhan. Nah, hal ketiga yang menjadi teguran Yesus adalah kebiasaan ahli Taurat dan orang Farisi yang suka menjalankan ritual agama bukan untuk Tuhan tapi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Minta diakui. Ya, kalau tidak diakui, diaku-akukan kan gitu ya. Ya, lanjut. Nah, minta pengakuan dari orang lain ya, bukan untuk Tuhan. Semuanya ritual, semuanya itu dia lakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang lanjut, Yesus berkata bahwa tujuan dari semua praktek kesalehan mereka hanyalah demi dilihat orang. Mereka menyebut nama Tuhan namun tidak berusaha hidup untuk Tuhan. Saya ulangi, mereka menyebut nama Tuhan namun tidak berusaha untuk hidup bagi Tuhan. Jelas ya saudara? Yuk, nah siapa sih kalau sekarang siapa sih yang nggak senang dipuji? Siapa sih yang nggak senang gini? Siapa yang nggak senang dipuji? Siapa yang nggak senang dikatakan gini? Hebat ya dia. Dulu cuma jemaat, sekarang pengkhotbah. Khotbahnya bagus lagi. Apalagi tambah ganteng gitu ya, apalagi. Sudahlah pokoknya dipuji-puji. Nah, siapa sih yang enggak senang dipuji? Nah, pada umumnya mereka menyukai prestasi atau pencapaian secara spiritual. Yang bangga kan. Dulu cuma jemaat lo, lihat sekarang dia pengkhotbah lo. Begini begitu. Nah, yuk jangan sampai kita menjadi orang Farisi dan ahli Taurat ya. Biarlah kita menjadi orang-orang. Lanjut nanti saya akhiri dengan apa yang Tuhan mau dalam kategori menjadi besar dalam pandangan Tuhan. Nah ya, siapa yang tidak pengen dipuji? Siapa yang tidak senang dipuji? Tapi biarlah orang memuji. Bukan karena kita yang pengen pujian dari mereka, tapi orang memuji dengan ketulusan dan kita bisa glorify His name. Kita bisa memuliakan nama Tuhan. Pada umumnya orang menyukai prestasi atau pencapaian secara spiritual. Ya, tadi saya bilang, wow, saya senang, kami sangat senang kalau gereja ini, jemaat ini bertumbuh. Kami nggak merasa puas gini kalau Anda terus jadi jemaat. Kan gitu. Yesus saya bilang nggak mau punya pengikut. Dari pengikut sampai Yesus mau jadi murid. Amin. Dan biarlah kita nih jadi murid-murid Yesus. Termasuk kami gembala, cuman kami kebetulan memang diberikan otoritas menjadi gembala bagi Anda semuanya. 27 tahun cukup lama loh. Ada yang bilang, tahan ya Lid gitu ya. Saya tahan kamu 27 tahun. Nggak mau pensiun aja dah. Kalau saya pensiun nanti cepat mati saudara. Kami nggak akan pernah pensiun. Kalau suatu hari kami harus menyerahkan tongkat estafet, kami tetap tidak pensiun.
kami akan melakukan cuman hal yang berbeda. Nah, siapapun rentan dengan jebakan ini tanpa terkecuali Tuhan kita bisa maksudnya gini. Siapapun rentan dengan jebakan ini tanpa terkecuali. Maksudnya tanpa terkecuali termasuk kami para pemimpin, para gembala yang terkenal, gembala yang tidak terkenal kan gitu. Kita pun rentan dengan jebakan pengen diakui ya. Pengen diakui dan dipuja dan dipuji gitu ya. Semua orang juga senang kali dipuja dipuji. Kalau saya bilang gini, kok dia sekarang berubah ya sama saya? Lah kamu suka muji dia, ya bagus ya. Memang perlu dipuji untuk akhirnya jadi baik sama saya kan gitu. Jangan enggak menghakimi saya lagi kan gitu. Itu ketakutan seorang ibu gembala kalau dihakimi kan gitu. Nah, tujuan kita bisa bergeser bukan mencari perkenanan Tuhan, akhirnya mencari perkenanan manusia. Nah, saya pernah kena jebakan di sini. Saya lebih takut diomongin orang daripada takut akan Tuhan. Nah, ya, saya ulangi, saya lebih takut akan diomongin orang daripada takut akan Tuhan. Dan ini saya harus berubah, saudara. Dan untuk mengubah ini tidak hal yang gampang. Apa-apa takut, nanti takut disalahkan, nanti takut dihakimi. Nah, karena itu jika kita benar ingin menjadi besar dalam pandangan Tuhan, penting bagi kita untuk terus-menerus memeriksa dengan jujur di hadapan Tuhan. Saya tadi sampaikan, waktu saya mendapatkan firman ini, tentu firman ini berlaku untuk saya lebih dahulu. Adakah saya mencari besar dalam pandangan manusia? Adakah saya mencari pujian, mencari kuasa, hal-hal yang Tuhan Yesus tidak inginkan? Waktu firman ini bekerja untuk saya pun harus minta ampun sama Tuhan. Dan saya harus memeriksa hidup saya, memeriksa sikap hati saya, supaya benar-benar jujur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mudah mengarahkan saya. Ada pujian ya yang berkata gini, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Betul, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Betul, bukankah itu yang kita cari? Hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan berkata, hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, lalu kalau nggak boleh nyebut nama Tuhan, katanya orang Farisi, enggak, katanya kita semua. Lalu apakah ini berarti kita tidak boleh menyebut nama Tuhan? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyebutan nama Tuhan itu bukan hanya dalam tutur kata, dalam perkataan, namun harus berjalan dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam sikap hidup sehari-hari, supaya kita juga menyatakan bahwa hidup kita itu menyenangkan Tuhan, bahwa hidup kita dalam kehendak Tuhan, dalam hidup sehari-hari, baik Anda yang kuliah, baik Anda yang di rumah tangga, baik Anda yang ada di pelayanan di gereja, pelayanan di tempat-tempat manapun, biarlah kita memancarkan, memunculkan bahwa kita adalah orang-orang yang bukan hanya menyebut nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi menyebut nama Tuhan dan kita juga melakukan kehendak Tuhan. Nah ya, semua orang bisa menyebut nama Tuhan, tapi berapa banyak yang serius hidup bagi Tuhan. Bila kita membuat keputusan hari ini untuk serius hidup bagi Tuhan. Apalagi ini hari-hari akhir, saudara. Kalau Anda mengikuti perang yang terjadi Israel dengan Hamas, doakan sungguh-sungguh. Karena ada banyak faktor politik yang mencoba mengubah keadaan ini atau memprovokasi keadaan peperangan ini. Mereka menyerang Israel, mengutuk Israel karena Israel menyerang Palestina yang dianggap beragama lain dari kita. Nah, hati-hati, doakan sungguh-sungguh. Gejolak ini kita sudah lihat beberapa saat di Sydney pun ada mereka mengadakan demo. Itu salah kaprah, saudara, salah kaprah. Yuk kita doakan sungguh-sungguh. Nah, biarlah kita serius hidup bagi Tuhan.
Lanjut ya. Yesus bicara secara konkret tentang apa yang dirindukannya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Yesus mau kita lakukan. Ia mau Anda dan saya jadi besar, namun dalam pandangan dan cara-cara Tuhan. Ayat 8, 9, 10, 11, 10, 1, 2, 3. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Melalui ayat-ayat ini Yesus menegaskan status dan kedudukan para muridnya. Murid-murid Yesus adalah orang yang hidup dalam ajaran satu-satunya rabi, guru, yakni Yesus Kristus, menerima otoritas tunggal Bapa yang di surga dan tunduk pada pimpinan Mesias. Ini berarti semua bentuk pelayanan termasuk pengajaran kita harus sejalan dengan apa kata Tuhan dalam firman Tuhan. Apa kata Tuhan dalam Alkitab, bukan menurut ukuran kita. Nah, ini loh yang membuat saya lo nyiapin firman nama, kadang-kadang ya dikasih schedule lebih baik kayaknya ya. Karena bagi saya khotbah lebih gampang, enak pelayanan sehari-hari ya. Tapi memang kudu wajib harus ya, kadang-kadang biar punya. Oke, jelas perkataan Yesus ini menegaskan bahwa murid-murid adalah hamba atau abdi Allah. Betul. Hidup sebagai hamba berarti hanya punya satu tujuan tunggal, agenda satu-satunya, yaitu menyenangkan hati tuannya dan tidak terpikir tentang diri sendiri. Dalam semangat untuk menyenangkan hati Sang Tuhan, maka tugas hamba adalah melayani sesama manusia. Dalam konteks ini Yesus berkata gini, Yesus menantang dengan kalimat ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, bukan bosmu ya. Mau jadi besar, layanilah sesamamu. Nah, inilah hati seorang hamba, sedia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan melalui melayani orang lain. Inilah cara untuk menjadi besar dalam pandangan Tuhan, yakni dengan kesediaan melayani Tuhan melalui sesama. Biarlah setiap kali kita menyebut nama Tuhan, kita terus berusaha untuk hidup bagi Tuhan. Yuk, saya undang tim PW naik. Teruslah memperhatikan diri sendiri agar tidak jatuh dalam ketiga kesalahan orang Farisi dan ahli Taurat yang mudah terjadi dalam hidup kita. Nah, satu konklusi, satu statement yang yuk kita hidupi sama-sama. Kita baca ya sama-sama ya dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Inilah cara untuk menjadi besar dalam pandangan Tuhan, yakni dengan kesediaan melayani Tuhan melalui sesama. Sekali lagi ngomong, sekali lagi perkatakan kalimat ini. 1, 2, 3. Inilah cara untuk menjadi besar dalam pandangan Tuhan, yakni dengan kesediaan melayani Tuhan melalui sesama. Kita berdoa. Hamba sudah menyampaikan Tuhan firman-Mu, yang tentu firman ini juga berlaku untuk hamba lebih dahulu. Bila waktu kami mau menjadi besar dalam pandangan-Mu, bukan berarti kami memakai segala otoritas, segala kuasa hanya untuk menyenangkan diri kami. Bila waktu kami mau besar dalam pandangan-Mu Yesus adalah melayani Engkau melalui sesama. Yesus, Engkau sudah jadi teladan sempurna. Itu sebabnya Engkau perlu naik ke Golgota, Engkau perlu disalibkan Tuhan. Bukan lagi Engkau menjadi hamba, Engkau sudah menjadi segala-galanya. Mungkin kami sudah melukai, bahkan menghancurkan hatimu Yesus dengan perbuatan kami yang sia-sia. Tapi toh Engkau tetap naik ke salib di Golgota Tuhan,
supaya akhirnya kami ini loh Tuhan, yang punya sifat jelek, yang punya masa lalu hancur, yang punya karakter-karakter yang jelek Tuhan, yang buruk, yang jahat, lewat pengorbanan-Mu Engkau menjadikan kami orang-orang yang punya mata hati, orang yang punya sikap itu besar dalam pandangan-Mu, yaitu melayani Engkau melalui sesama kami. Ampuni kalau kami hidup untuk diri kami sendiri. Bila hari ini kami berkata kami serius hidup bagi Tuhan, dan itu artinya kami perlu melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu. Kami makan, minum, dan menjadi berkat. Terima kasih baik yang di rumah, mereka yang sakit, mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang holiday, tapi mengikuti ibadah online, Engkau juga memberkati. Yang males Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sudah comfort dengan ibadah online dan tidak mau berangkat, Engkau ampuni mereka Tuhan. Kami mau sama-sama tahun ini lebih semangat, tahun depan lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Boleh disampaikan pelayanannya.